Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, jumpa lagi kita Pak. Semangat hari ini Pak. Ya. Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia Mas Awan. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Pak Rinto kemarin sudah bicara mengenai Dijen Pajak abal-abal, kemudian pemeriksaan lewat waktu, kemudian ada negara hukum mau jadi negara pajak, kemudian mau jadi negara kekuasaan. Sekarang IWPI mensurati presiden lagi nih Pak. Ya. Bapak mau kasih perintah apa kepada presiden kita Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi ini Mas ya, melihat kondisi dunia perpajakan ini, kami sebagai wajib pajak ini sangat prihatin Mas Awan ya, melihat betapa beratnya posisi wajib pajak dalam menghadapi aturan-aturan perpajakan Mas Awan. Hmm, Padahal kalau kita ketahui, kalau kita sepakat, negara kita sepakat bentuknya republik Mas Awan. Sepakat tuh betul, Mas ya. sepakat. Nah, kita sepakat negara bentuknya republik, tapi membenci negara bentuknya kerajaan. Setuju nggak Mas Oke, Awan? Kerajaan setuju. dijelek-jelekan, Mas Awan. Kebetulan saya ini baru pulang dari Ternate dan di Dore bertemu sultan-sultan di sana, Mas Awan. Nah, banyak Oke. masukan yang tidak bisa ini Mas, yang tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak ke sana, Mas Awan. Oke. Jadi Hmm. seharusnya itu di kedua negara ini Mas yang kesultanannya masih hidup, Mas Awan. Hmm. Itu kan basisnya kerajaan Mas, ya. Tapi pemilihan raja atau sultannya itu Mas Awan masih ada namanya klan-klan Mas. Nah, Hmm. jadi ada berapa klan itu memilih sultan Mas. Jadi tetap kekuasaannya tetap ada di rakyat lagi Mas Awan. Hmm. Nah ini kalau kita lihat di dunia perpajakan kita Mas Awan, rakyat urutan keberapa Mas Awan? Rakyat yang Kalau kalau pertama. kalau kita ngomong republik, seharusnya republik itu kedaulatan di tangan rakyat Mas Awan. Setuju Hmm. nggak Mas Awan? Betul. Berarti rakyat di atas sendiri, setuju kan Mas? Iya, harusnya. Rakyat di atas sendiri kan Mas. Nah, loh. Ya, Bahkan bahkan presiden hanya pelayan gitu loh Mas. Nah, ya. sekarang di dunia sekarang ini Mas, di dunia perpajakan kita, rakyat saya Hmm. kasih tahu Mas Awan, rakyat bisa nomor 8, 9 atau 10 Mas Awan. Hmm. Nomor satu Oke. presiden, Paling tinggi nomor itu. 2 menteri keuangan, nomor Ya. ketiga dirjen pajak, nomor 4 Hmm. Hmm. kepala kanwil, teman. Hmm. Nomor 5 kepala KPP Madya, nomor 6 kepala KPP pertama, nomor 7 Hmm. baru tim pemeriksa pajak, 8 Hmm. baru rakyat Mas. Jauh sekali ya. Hah? Jauh benar. Hah? Jauh Ya, banget. enggak apa-apa. Makanya ini kan saya mengingatkan kalau Pak Prabowo Hmm. paham nggak ini republik? Gitu loh, Mas. Oke. Makanya kita sebagai organisasi wajib pajak, Mas, kita adalah pemilik kedaulatan, Mas Awan. Jadi makanya kita Hmm. bersurat ke Pak Presiden. Hmm. Biar sadar gitu loh, Mas. Biar sadar dia itu loh, Mas. Bahwa kita Hmm. tuh di atas loh, kok kita di bawah kayak gimana? Loh, Hmm. kalau kita di bawah nggak apa-apa, diganti aja undang-undang dasarnya, Mas. Tuh, Mas, Hmm. kedaulatan ada di tangan presiden, atau kedaulatan ada di tangan menteri keuangan, atau kedaulatan ada di tangan partai politik, kan gitu, Mas. Hmm. Lah, kalau seperti itu kan enak, Mas. Jadi kita rame-rame dudukin kantor-kantor pemerintahan, nah itu akan macet semua nanti, Mas. Oke. Hmm. Nah, itu makanya kami berkirim surat ke Presiden Mas Awan untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa nih di dunia perpajakan. Hmm. Anda jangan hanya fokus ke makan bergizi gratis. Nah, sumber uangnya ini dari pajak. Kalau pajak Hmm. gak diberesin, semua ini kalau ini uangnya nggak halal, Mas, ini akan Hmm. sangat berbahaya bagi generasi kita, Mas. Dikasih makan dari Hmm. uang-uang panas, gitu loh, Mas. Bahasa saya seperti itu, Hmm. Mas Awan. Oh. Hmm. Nah, ini saya tunjukkan suratnya. Hmm. Nah, ini, Mas, Oke, 30 kepada Mei. Presiden Pak Prabowo. Oke. Nah, perihal permohonan evaluasi menyeluruh dan penggantian Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hmm. Dengan hormat, kami IWPI Hmm. sebagai representasi dari jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia Hmm. senantiasa patuh pada kewajiban perpajakan. Dengan ini menyampaikan keprihatinan mendalam serta permohonan yang sangat penting terkait kinerja ASN di lingkungan Hmm. Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Pengendalian Pajak.
Ini kita Oke. sambungkan dengan materi kita yang beberapa waktu lalu, Mas Awan, yang sudah terjadi otoritarianisme di dunia perpajakan, Mas. Karena Hmm. udah ada 48 frase di dalam Undang-Undang KUP. Jadi Ah, apa ya, untuk merubah aturan, Menteri Keuangan sudah tidak perlu DPR lagi, Mas. oke. Nah, sementara yang menjalankan aturan adalah Dirjen Pajak. Nanti kalau Hmm. wajib pajak tidak terima, harus bersengketa di pengadilan pajak. Nanti ketemunya juga di bawah Kementerian Keuangan. Ini sudah terjadi Hmm. otoritarisme di dunia perpajakan. Hmm. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami, serta merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami menemukan adanya indikasi kelemahan serius dalam pembinaan dan Hmm. penegakan disiplin terhadap ASN yang berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan. Hal ini Hmm. tercermin dari beberapa kasus yang merugikan wajib pajak, yang mengikis kepercayaan Hmm. publik terhadap institusi perpajakan dan peradilan pajak. Hmm. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, terdapat kasus-kasus di mana pemeriksa pajak diduga telah melanggar jangka waktu pemeriksaan sesuai dengan amanat Undang-Undang KUP. Tindakan ini menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2018, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 15 Hmm. ayat 1 huruf A dan ayat 2, serta pasal 17 dan pasal 18 dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang Hmm. dan penyalahgunaan wewenang. Pemeriksa pajak adalah ASN sesuai dengan pasal 24 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Hmm. Lebih lanjut, kami prihatin dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dalam beberapa kasus memenangkan DJP, meskipun pemeriksa pajak terbukti melakukan pemeriksaan melewati batas waktu yang diatur dalam undang-undang. Putusan tersebut Hmm. yang hanya didasarkan pada surat edaran Dirjen Pajak yang bukan merupakan norma hukum berpotensi melanggar pasal 9 ayat 1 huruf C, D, E, serta pasal 10. Nah, pasal Hmm. 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hakim yang seharusnya menjunjung tinggi hierarki peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatannya untuk setia kepada Pancasila, Hmm. Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang yang berlaku, justru mengabaikan undang-undang demi instrumen yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maksudnya Hmm. surat edaran aja. Tindakan ini Hmm. secara fundamental mengikis prinsip-prinsip dasar negara yang Bapak pimpin, yaitu Hmm. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam Asta Cita poin 1. Ini nomor 1, Mas. Hmm. Bapak Presiden yang terhormat, pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN secara tegas menyatakan Hmm. instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN serta Hmm. melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai ASN. Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab langsung atas pembinaan penegakan disiplin terhadap seluruh jajaran di bawahnya, termasuk pemeriksa pajak dan hakim pengadilan pajak. Hmm. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa Presiden selaku, ini Mas, ini Undang-Undang ASN Mas, Presiden selaku Hmm. pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Ayat 2 dari Hmm. pasal yang sama mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada kementerian dan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan strategis, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian kebijakan manajemen ASN, serta pengawasan penerapan sistem merit. Nah, ini Presiden Hmm. sebagai pembina seluruh ASN, Mas Awan. Melihat Hmm. fakta-fakta di atas, di mana pelanggaran hukum oleh bawahan terus terjadi dan bahkan dibenarkan oleh putusan peradilan yang Hmm. seharusnya independen, kami menilai bahwa Menteri Keuangan saat ini, Ibu Sri Mulyani Indrawati, telah Hmm. gagal dalam melaksanakan kewajiban pembinaan dan penegakan disiplin terhadap ASN di bawah kepemimpinannya. Kegagalan Hmm. ini ditambah dengan masa jabatan yang terlalu lama telah menimbulkan stagnasi dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi yang vital bagi negara. Kegagalan secara Hmm. langsung bertentangan dengan komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita poin 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Hmm. serta program prioritas cepat nomor 12 tentang reformasi Hmm. politik, hukum, dan birokrasi. Tanpa Hmm. reformasi yang kuat di sektor ini, upaya Bapak Presiden membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan akan terhambat. Apakah memang tidak ada
pejabat lain di Republik hmm, Indonesia ini yang mampu mengurus Kementerian Keuangan selain Ibu Sri Mulyani, kami hmm, yakin Indonesia memiliki banyak putra-putri terbaik dengan rekam jejak, integritas, kapasitas memadai yang siap membawa pembaruan. hmm, Oleh karena itu, demi tegaknya supremasi hukum, keadilan bagi wajib pajak, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap birokrasi perpajakan dan peradilan pajak, kami dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi total, mempertimbangkan penggantian Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. hmm, Selain itu, kami berharap Bapak Presiden segera membentuk Badan Penerimaan Negara sesuai dengan 8 hmm, program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran, poin 8. Poin 8 dalam 8 program hasil terbaik cepat Prabowo ini secara spesifik menyatakan komitmen untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto yaitu 23%. Kami percaya bahwa perubahan kepemimpinan akan membawa angin segar dan semangat baru dalam penegakan disiplin serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden. Kami ucapkan terima kasih. Ini hmm. bukti kirimnya, bentar Mas. Nah ini Mas, sudah terkirim Oke, permohonan informasi dulu dan pergantian Menteri Keuangan. Nah, ini kepada Setnek hmm, Mas Awan. oke. Nah, Jadi ini jadi IWPI minta Menkeu diganti sama siapa, Pak? ya biar Presiden yang memikirkan Mas, bukan kewenangan IWPI Mas Awan. Yang jelas IWPI sudah berkomitmen membantu Bapak Presiden sebagai pelayan Hmm, rakyat, gitu, Mas, dan sebagai kepala hmm, pemerintahan. Nah, untuk mengevaluasi ini kita kasih bukti-bukti pelanggarannya Mas Awan. hmm, Hmm. Seperti itu Mas, pelanggaran dari, nah ini coba saya tunjukkan Undang-Undang Pengadaan Pajak Mas Awan. hmm. Ya, ya kalau dari Mas Awan sendiri, apakah merasa perlu Mas untuk penggantian menteri yang sudah terlalu lama ini? Oh, sudah saya laporkan ke Mas Wapres, Pak. Lapor Mas Wapres. Oh sudah Mas, pergantian sama juga. Saya minta melaporkan Oknum Menteri Keuangan kan, Oke, sudah tapi sama sampai hari Mas ini ya. nggak diproses. Ini kan saya langsung ke Pak Presiden Mas Awan. Nah, Iya, hmm. Mas Wapres sudah kita laporkan, Presiden sudah dilaporkan. Ini gimana nih ceritanya? Jadi ini pasal 9 seperti ini Mas bunyinya Mas Awan. Hmm, Undang-Undang Pengadilan Pajak ini, Mas. Untuk dapat diangkat hmm, menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, hmm, warga negara Indonesia. Nah, ini, Mas. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. hmm. Mas. Bertakwa itu apa, Mas? Menjauhi larangan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, Mas. Hmm, Larangannya adalah hmm. tidak boleh kong kali kong terhadap hukum, itu, Mas. Setia kepada Oke. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini, Mas. Jadi hakim Hmm, ini sudah tidak setia pada Undang-Undang Dasar, Mas, dan tidak diingatkan sama Menteri Keuangan. Oh, hmm. Pancasila ini, Mas Awan bisa buka ini Mas. Coba ketik ini Mas, butir-butir Pancasila Mas Awan. Gantian Mas Awan yang nayangkan Mas. But- Nah, Butir-butir Pancasila. 45 But butir-butir Pancasila. Jadi 45 butir-butir Pancasila. itu kenapa Mas? Sekarang banyak pejabat yang alergi dengan Pancasila Mas Awan. Hmm. Oke, coba Bapak Bapak berhentiin dulu share screen-nya. Ya, sudah Mas. Oke, sebentar. Yang ini. Ya, betul Mas. Hmm. Nah, Nah, coba Mas, sila kedua Mas. satu ketuhanan Yang Maha Esa, dua Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. nah. Mas Awan lihat berani membela kebenaran dan keadilan Mas. Nah, poin 8 tuh Mas. Poin Nah, 8. Hmm. nah, nah, itu Mas. Oke. Hmm. Berarti diskus sama hakim mengenai pajak melaksanakan nggak Pancasila, Mas? Harusnya melaksanakan. Nah, sekarang kenyataannya kan membela. Yang salah kan, Mas? Berarti kan dia nggak Oke. menjalankan ini. Oke, ya Padahal betul. tadi sumpahnya itu harus itu, Mas.
Itu Mas, setia pada Pancasila. Hmm. Terus sila kelima Mas Awan, lihat. Sila kelima Mas. Sila Masih ada kelima. lagi Mas, sila kelima. Sila Nah, kelima. terus bawa Ini. Mas. Nah, terus Hmm. ada ah, Mas. Nah, ini Mas menjaga semangat hak dewan. Ada yang keadilan Mas, coba lihat Mas. Nah, itu Mas suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, mengembangkan Oke. ini Mas nomor 2 juga Mas, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Oke. Nah, itu Mas. Jadi di Pancasila ini sangat luar biasa Mas Awan. Sangat luar Hmm. biasa Pancasila ini Mas Awan. Lah, Hmm. butir-butir ini jarang hakim lihat di pengadilan Mas karena kalau pakai ini Mas, dia nggak Batal bisa main semua. nanti Mas. Bisa batal semua ya. Eh? Bisa batal semua kalau pakai itu. Iya, seperti itu Mas Awan. Lah, jadi Oke. sekarang kita tanyakan nanti, ini pengadilan pajak ini mengakui Pancasila nggak sebagai ideologi bangsa? Hakim mengakui nggak Pancasila? Begitu ngomong tidak mengakui, ya udah kita pulang aja Mas. Hakimnya nggak Hmm. sah Mas otomatis. Hmm. Lah, dari ini Mas akhirnya dari tim IWP kami berdiskusi, mungkin nanti hakim-hakim yang error ini Mas akan kita usulkan ke MA untuk diusulkan ke Presiden supaya diberhentikan Mas Awan. Dengan Hmm. pakai butir-butir Pancasila ini aja Mas, gampang Mas. Hmm. Oke. Ya, 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 ya. Oke. Jadi kalau kalau Pak Prabowo tidak gubris suratnya bagaimana? Ya, enggak apa-apa Mas, nanti kita usulkan petisi bahwa mosi tidak percaya terhadap presiden, nanti itu gampang Mas. Oke, siap, Ya, siap. terus apa fungsinya Mas? Benar Mas? Lah, kita ini bos atau kita ini objek penderita? Ya gitu aja Mas. Nah, kalau Hmm. kita objek penderita, mereka berani menyatakan ya tidak apa-apa gitu loh Mas. Pastinya nanti Hmm. mereka dengan berbagai narasi kan, enggak, rakyat kami tetap akan membela rakyat. Wah gitu Mas. Pidatonya Oke. beliau seperti itu Mas. Oke. Mudah-mudahan pidatonya Pak Presiden betul-betul sejalan dengan tindakannya ya. Ya kalau tidak sejalan ya nanti rakyat yang melihat. Gitu loh Mas. Hmm. Melalui pajak smart ini kan sudah kami dari WPA juga sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa Mas Awan. Ini banyak Hmm. banyak wajib pajak udah apa Mas ya mentalnya udah naik Mas. Pride-nya udah naik, udah Hmm. nggak takut lagi sama fiskus, udah lihat ini itu Mas. Yang Hmm. paling penting kan itu Mas Awan. Yang paling penting itu kita bersama-sama Mas Awan. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Oke Pak, siap. Kita nantikan bagaimana tindakan selanjutnya dari Pak Presiden ya. Terima kasih IWPI sudah membantu wajib pajak. Sampai jumpa Pak di podcast kedua Pak. Sama-sama Mas Awan. Ya, Pak.